Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan acara kesayangan kita, Mimbar Agama Advent yang disiarkan oleh RRI Pro 1 di gelombang 94,3 FM setiap hari Sabtu pukul 19.30. Senang sekali kami kembali menjumpai pendengar setia kami, khususnya pendengar setia kami yang berada di seputaran Kota Medan. Ada Bapak Manurung yang selalu setia, di Samosir ada Pak Pandiangan, di Tanah Karo ada Ibu Sinulingga, ada Ibu Sembiring. Demikian juga di manapun siaran ini boleh Anda dengarkan dengan baik. Tentu kami menyampaikan apresiasi atas kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan acara kita ini. Malam hari ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Kita mendapat satu kado istimewa oleh karena hamba Tuhan dari Jakarta, Bapak Pendeta Jimmy Havelar, akan membawakan firman Tuhan kepada kita semuanya pada malam hari ini. Apa kabarnya Pak Pendeta? Baik. Terima kasih. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan mengikuti acara pendalaman rohani, dan sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh hambanya Pendeta Indra Sihotang. Persilakan Pendeta. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan pada saat ini di mana kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Havelar. Berkati kami yang mendengarkan, para pendengar setia dimanapun berada. Biarlah melalui siraman rohani yang didengarkan akan membuat kerohanian semakin dekat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu, rapi dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kami dan berkati alat-alat yang kami gunakan sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bagi pendengar setia kami yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun permohonan doa, boleh di nomor WA kami 0812 6086647. Tentu dengan senang hati kami akan menjawab setiap pertanyaan dan akan mendoakan setiap permohonan dari Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, dengan tidak lama lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Jimmy Havelar, pimpinan dari Gereja Nasihat Pengharapan Jari Jakarta. Terima kasih, kami persilakan kepada Pendeta. Para pendengar yang kami kasihi, puji Tuhan karena kita boleh bersama-sama untuk belajar sedikit dari pelajaran firman Tuhan dan melalui kesehatan. Nah, saya memberi satu topik pada saat ini adalah peristiwa semalam atau seumur hidup. Peristiwa semalam atau seumur hidup adalah bagaimana usia sehat usia muda, sehat usia tua. Amin. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Makanya peristiwa semalam atau seumur hidup. Kadang kita berpikir, saya ini takut tua. Banyak orang yang takut tua. Para pemirsa, kadang kita takut tua. Nah, saya menekankan menekan jarum jam penuaan itu tidak bisa. Bagaimana kita bisa menahan jarum jam penuaan? Tua itu pasti. Dan dewasa itu adalah apa? Pilihan. Nah, hal ini benar adanya. Jadi kalau kita menahan penuaan itu susah. Ayat Alkitab katakan begini, dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini jaminan yang luar biasa. Jaminan yang Tuhan berikan bahwa sampai tua aku tetap Tuhan. Aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini jaminan bagaimana Tuhan memelihara masing-masing kita. Penuaan ada dua macam. Ada kabar buruk, ada kabar baik untuk jadi tua. Proses yang tidak dapat dicegah, tidak dapat dihindari, kita tidak dapat melepaskan diri darinya, itulah proses penuaan kabar buruknya. Kita tidak bisa cegah, kita tidak bisa hindari. Sedangkan penuaan, kabar baik dari penuaan adalah penuaan kita bisa perlambat melalui kehidupan kita. Contoh, kalau saya biasa mencek kita punya massa otot IBM, massa AMB, massa index, body index, massa. Nah, kalau kita cek
seperti itu, kita bisa tahu di mana kita punya masa otot. Saya kalau cek itu tinggi, berat badan semua dimasukkan. Usia saya lebih muda 5 sampai 10 tahun. Kenapa masa otot saya lebih bagus daripada usia sebelumnya? Jadi kelihatan lebih muda. Nah, ini yang terjadi. Jadi, penuaan itu kita bisa cegah. Kita bisa cegah dengan memperlambat melalui pola hidup kita. Nah, saudaraku, kita mau kelihatan lebih muda. Kita mau kelihatan lebih ganteng, lebih cantik. Nah, seorang dokter spesialis internis dan dia kardiologis di satu rumah sakit pusat Pertamina, Dr. Joko Mariono. Dr. Joko mengatakan begini, penuaan itu terjadi oleh karena gaya hidup ketika muda. Gaya hidup ketika muda. Pola makannya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana, gaya hidup yang tidak sehat bisa memicu radikal bebas masuk ke dalam tubuh. Ini yang sangat berat. Nah, para pemirsa yang kami kasihi, ancaman polusi yang serius itu cukup banyak. Ancaman polusi yang serius itu cukup banyak. Yang pertama, ancaman polusi air. Karena kita tidak tahu. Yang air itu polusi. Kita minum, kita apa, saya pernah membuat tes. Air kelihatan bagus. Tapi waktu kita tes, masukkan di freezer, ada yang membeku. Sama waktunya. Tapi yang satu tidak membeku jadi gel. Hati-hati. Itu ada virusnya di dalam. Kemudian polusi udara. Nah, sekarang ini Jakarta lagi marak polusi udara di mana-mana. Yang tadinya masker sudah dilepas karena pandemi. Tetapi sekarang masker bukan karena pandemi lagi, tapi karena polusi udara, partikel-partikel kecil itu sangat membuat kita susah. Nah, yang berikut polusi makanan jadi di dalam ya kita kenal dengan junk food, convenience food ya, atau processed food, makanan jadi. Di mana polusinya? Satu, kita tidak tahu di mana kebersihannya, bagaimana air yang digunakan. Yang berikut, apakah dia menggunakan bahan-bahan kimia, zat kimia dalam makanan itu? Ada satu warna, ada perasa dan sebagainya. Kita tidak tahu. Kemudian zat kimia tambahan dari dalam makanan, ini juga jadi polusi. Zat kimia tambahan, namanya food addictive chemicals. Jadi kita perlu hati-hati dengan zat-zat seperti ini. Kemudian polusi yang lain, yang serius, tobacco smoke atau polusi asap rokok. Kemarin saya duduk di satu tempat di bandara. Ini di luar, belum masuk ke dalam. Sementara mau menunggu masuk ke dalam, cukup jauh orang itu duduk dari saya, ada 4-5 meter. Tetapi ada kipas angin mengarah ke saya. Jadi asap rokoknya itu waduh luar biasa. Kita tidak mau rokok. Jadi rasanya asap rokoknya sangat-sangat apa? Membuat sesak napas. Kemudian ancamannya adalah kelebihan kalori. Ini ancaman polusi yang lain, kita kelebihan kalori. Ancaman yang berikut adalah radikal bebas. Ini ancaman polusi semua, radikal bebas. Ada kemudian ancaman yang lain, bahan kimia di dalam makanan. Ada zat pewarna, ada pengawet, ada bahan-bahan ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian yang jadi ancaman lain untuk kita adalah stres dan gaya hidup yang gaya hidup yang buruk. Jadi stres, gaya hidup yang buruk. Nah, inilah ancaman-ancaman yang ada. Bukan hanya itu, juga cara mengolah makanan itu ancaman serius. Kenapa? Dalam mengolah makanan ada 2 macam. Ada yang disebut dengan asam, ada yang disebut dengan basa, pH-nya. Nah, pH asam basa ini ada 1:4. Asam itu hanya 20%, sedangkan basa kita butuhkan 80% dalam makanan. Nah,
cara mengolah makanan, contoh kalau kita masak sayur dan itu berlebihan, kita masak sampai gimana ya, sampai sangat lembek banget. Saya pernah tanya beberapa, kenapa masak sampai lembek begini? Opung saya tidak ada giginya, harus makan yang seperti ini. Nah itu makanan sehat, harusnya sayur basah, tapi jadi asam karena masaknya terlalu lembek, terlalu lama. Nah ini ancaman-ancaman polusi serius inilah di dalam makanan kita. Nah kita perlu tahu ada ideal food pyramid. Apa ini piramida makanan yang ideal. Ya, kita mesti tahu. Jadi makanan seperti sayuran, buah-buahan, vitamin itu dan mineral itu paling bawah yang harus lebih banyak. Ada 4 tingkat. Kemudian tingkat kedua lebih sedikit lagi, namanya ada kacang-kacangan, ada biji-bijian, itu kita perlukan. Dia naik lagi, ada padi-padian, gandum, sereal. Nah itu karbohidratnya kita sedikit lagi. Dan paling di atas, kalau dia puncak, paling puncak itu adalah lemak esensial. Tidak perlu banyak. Makanya kita terlalu banyak, tidak perlu banyak apa? Gorengan. Nah, saya mau kembali kepada prinsip asam basa. Asam basa ini pH-nya itu kuncinya ada di pH. Darah seorang yang sehat, pH-nya adalah pH darah orang 7,365. Nah, 7,365 itu darah pH orang yang sehat. Nah, kalau dia bila tubuh menjadi asam, daya tahan tubuh itu akan turun. Nah, orang itu akan menjadi atau mudah sakit kalau pH-nya turun 7,2 sampai 7,0. pH-nya turun. Nah, sel yang baik sulit untuk hidup bila pH tubuh kita di bawah 7,0 atau 6,8. Sulit hidup. Jadi yang sehat 3,65 atau kalau 3,4. Dia turun 7,2 sampai 7,0, dia turun 7,0, 6,8. Itu sel yang baik sulit untuk hidup. Nah di bawah itu, kenapa? Kalau 7,0, 6,8, apalagi di bawah pH-nya, virus, bakteri, sel kanker sangat mudah Pak berkembang. Nah ada yang tanya saya, Pak Haflar, kenapa orang ini sudah vegetarian? Orang ini makanannya sudah bagus. Orang ini sudah jaga makanan. Saya katakan, belum tentu. Makanannya oke. Tapi bagaimana pH makanan itu? Cocok nggak? Dia sudah vegetarian, kok kena kanker, kok kena ini, kok kena itu. Saya katakan, pH makanannya bagaimana? Dia makan sayur bagaimana? Dia rebus atau dia makan terlalu, tadi saya katakan, terlalu lama dia apa? Dimasak. Sehingga yang tadinya basah, jadi asam pH-nya. Nah itu yang jadi masalah. Sekali lagi kalau pH tubuh kita di bawah 6,8, 7,0, 6,8 itu mudah virus, bakteri, sel kanker untuk apa? Berkembang biak. Jadi kita harus jaga makanan kita melalui pH tubuh kita. Asam itu kita hanya butuh 20%, basa 40%. Nah pertanyaannya, kenapa kita makan asam? Apa pH asam kita bentuk? Makanan pembentuk asam kita butuhkan. Makanan pembentuk asam itu ada protein hewani, ada yang butuhkan itu, ada daging merah, putih atau ikan. Dari produk ada susu, ada keju, ada lemak atau minyak, ada sereal padi-padian. Kalau yang di atas saya nggak makan. Yang saya cari sereal padi-padian masih ada, umbi-umbian, ada cuka, ada gula pasir, ada alkohol, makanan yang diolah. Perhatikan makanan diolah. Yang jadi punya pH asam itu yang diawetkan dan apa? Yang dimaniskan, diasinkan dan dimaniskan. Diawetkan, diasinkan, dimaniskan itu pH-nya asam. Nah, kalau makanan dipanggang atau diasap itu juga pH-nya asam. Makanan dimasak berlebihan tadi, pH-nya jadi pH asam. Nah, makanan dipanggang ini ada 2 daerah yang sangat tinggi. Yang pertama itu di Kupang. NTT. Oh iya. Namanya daging sei, itu hanya dipanggang. Di Manado, tempat saya, namanya cakalang fufu, hanya diasap. Nah ini pH-nya jadi pH asam. Kita hati-hati untuk makan. Nah, kalau makanan pembentuk asam kita sudah tahu, kita lihat yang mana yang pembentuk basa yang kita butuhkan lebih banyak. 80% karena 1:4 kan. Sayur-sayuran. Kecuali tomat yang dimasak. Tomat yang dimasak itu jadi
asam. Biasa banyak orang bikin cabai atau sambal kuning dimasak tomat itu jadi asam kayaknya. Kemudian buah-buah yang matang itu pembentuk basa, buah yang matang. Kemudian kacang-kacangan, kacang-kacang ini pembentuk asam, dan kecuali kacang tanah. Kacang tanah itu pH-nya asam, kalau yang kacang biasa, kacang-kacang lain itu basa. Rumput laut itu pH-nya basa. Kemudian kedelai. Nah, inilah makanan-makanan yang Tuhan inginkan kita konsumsi supaya kita sehat. Jadi dari muda, jadi bukan hanya produksi hanya masalah semalam. Untuk masa tua kita harus jaga supaya bagaimana kita jaga dari muda dan kita tetap sehat. Nah, para pemirsa, banyak sekali makanan yang kita bisa makan teman-teman. Saat ini kita bisa berubah. Tidak peduli berapapun umur kita, berapapun umur saudara. Tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan hidup sehat dalam hidup Anda. Tidak ada kata terlambat untuk itu. Bapak Ibu mengalami hal ini? Bisa saja. Mungkin beberapa pemikiran seperti saya, ya, seperti ini. Makanan yang paling saya sukai rasanya berbeda dari biasanya. Ya, bisa saja berbeda. Pada waktu kita ambil keputusan untuk merubah, bisa saja terjadi perbedaan di sana. Yang berikut, saya sekarang tinggal sendiri. Saya jadi malas memasak. Untuk itu saya banyak beli. Nah, hati-hati, processed food, makanan jadi. Banyak masalah makanan jadi. Memang enak, kadang murah. Apalagi sekarang bebas ongkos kirim. Murah rasanya. Tapi kita tidak tahu kebersihannya, kita tahu campuran makanannya, tidak tahu seperti pengawet atau tidak. Nah, saya tidak suka keluar rumah, takut jatuh. Nah, bisa saja ini terjadi. Jadi pemikiran-pemikiran ini ada sehingga kita mencari makanan processed food yang jadi. Nah, untuk masa tua, ini kan perubahan kita perlu jaga. Kita perlu jaga dari muda sehingga kita tidak jatuh di masa tua. Nah, ada beberapa perubahan fisik yang terjadi. Contohnya, lemak kita meningkat. Kita perlu jaga, hati-hati, masa tua lemak meningkat. Kemudian respons atau imun kita melambat dan kurang efisien. Yang ketiga, perubahan fungsi organ kita pun akan berubah. Kemudian sensasi rasa dan penciuman akan berkurang. Bumbu lebih, ya, bisa saja penciuman rasa berkurang. Kemudian kesehatan oral menurun. Mari untuk kesehatan oral, gigi mulai tanggal, mulut mulai kering, mulai sakit sakit gusi contohnya, itu contoh. Kemudian terjadi depresi. Ini mau masuki masa lansia. Saya lanjut, umur 2. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. Ada namanya disfagia dan mukosa lambung berkurang, terjadi konstipasi. Nah, inilah yang terjadi, dan yang paling berat adalah ada 4 sindrom kelemahan masa tua. Nah, ini yang saya mau bahas sedikit. 4 sindrom kelemahan di masa tua adalah fungsi fisik akan terganggu. Kita tidak seperti orang muda lagi. Malnutrisi, bisa saja kekurangan gizi. Yang ketiga, terjadi depresi. Ini sindrom orang tua ini. Depresi, kognitifnya pun terganggu. Nah, akhirnya terjadi penurunan berat badan. Kalau sindrom kelemahan, yang ada fisik terganggu, makanan, nafsu makan mulai berkurang, gizi mulai buruk, terjadi dehidrasi, tidak aktif, dan fungsi imun akan terganggu. Nah, ada 5 penyakit yang harus diwaspadai di usia tua. Ketika kita masuk usia lanjut atau usia tua, ada beberapa penyakit yang harus kita waspadai. Pertama, dengan menjaga kesehatan dengan baik, melakukan check up secara rutin. Banyak orang takut check up karena takut ketahuan penyakitnya. Nah, ini 5 penyakit. Yang pertama adalah penyakit kronis. Yang mana penyakit kronis? National Council on Aging katakan begini. National Council on Aging, 92% orang lansia memiliki satu penyakit kronis. Nah, dan 77% memiliki sedikitnya 2 dari 92%. Penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, ini 4 penyakit kronis.
jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Nah, ini beberapa kondisi kesehatan kronis yang paling umum dan mahal. Dan itu menyebabkan 2/3 kematian setiap tahun. Yang kedua, kesehatan kognitif. Ini berfokus pada pola pikir, belajar, mengingat, dan seseorang. Makanya sekarang orang bilang pikun di masa tua. Nah, 47,5 juta orang di seluruh dunia mengalami demensia, mulai pikun. Kemudian ini akan melonjak, diprediksi menjadi 3 kali lipat sampai tahun 2025. Masalah yang ketiga adalah kesehatan mental. WHO mencatat ada 15% orang dewasa di atas 60 tahun mengalami gangguan mental. 15%. Depresi terjadi pada populasi dunia. Kemudian yang berikut adalah orang dewasa yang lebih tua merupakan penyebab dari 18% kematian bunuh diri di Amerika. Ada 18% kematian bunuh diri di Amerika adalah orang dewasa yang lebih tua. Kemudian depresi menjadi efek samping dari kondisi kesehatan kronis. Dan yang berikut, cedera fisik. 15 detik orang dewasa lebih tua dirawat di ruang gawat darurat karena cedera apa? Fisik. Kenapa? Penuaan menyebabkan kekuatan mereka apa? Menurun. Kelenturan juga menurun. Yang kelima adalah malnutrisi. Malnutrisi pada orang yang berusia 65 tahun. Saudara-saudaraku, ini sangat berat. Ya, menyebabkan malnutrisi dapat berasal dari masalah kesehatan lainnya. Demensia. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Ini yang terjadi. Makan apa? Nggak tahu. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Baik, ya, saudara-saudaraku, 5 penyakit kita harus waspadai di masa tua adalah penyakit kronis, penyakit kesehatan kolektif, kesehatan mental, cedera fisik, dan malnutrisi. Saya kira itulah pelajaran kita bagaimana kita bisa mengatasi hidup ini dengan baik. Peristiwa semalam atau seumur hidup. Peristiwa itu seumur hidup. Sampai masa tua kita harus jaga kesehatan kita. Terima kasih pendeta atas firman Tuhan tentang bagaimana kita menjaga kualitas hidup kita, dan itu harus kita persiapkan sejak usia muda. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Jimmy Hapelar sebagai Direktur Kesehatan dari Gereja Masepen Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Untuk itu, pendengar setia kami, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan dari materi yang kami sampaikan, boleh disampaikan di nomor HP kami WA 0812 60866647 0812 60866647. Terima kasih, dan kita akan akhiri dengan berdoa. Silakan pendeta. Kita berdoa.